Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat yang sempurna, nikmat yang mutlak, yaitu nikmat beribadah, nikmat thalabul ilmi, nikmat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari satu ayat di antara firman-firman-Nya yang benar, sebagai cahaya yang menerangi hati, sehingga hati kita bisa mempunyai basyirah untuk melihat jalan yang semestinya kita lalui dari dunia kita berada ini, sewaktu-waktu meninggal dunia, betul-betul sampai kepada ridhonya Allah, kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh kenikmatan. Memang karena sesungguhnya hati kita ini membutuhkan cahaya Al-Quran dan hadis supaya punya basyirah, bisa melihat jalan tersebut. Sebagaimana mata kita, mata kepala kita itu membutuhkan sinar matahari, bintang, cahaya bulan, dan lampu supaya bisa menempuh jalan yang semestinya dia tempuh untuk dia sampai ke tujuan bepergiannya. Itu untuk bepergian di dunia, antar desa, ya, antar kota, itu aja hendaknya mata kita dipandu oleh sinar, oleh cahaya. Lebih-lebih di dalam kita menjalani perjalanan jauh dan hanya sekali, tidak boleh remedi, nggak boleh salah jalan dalam menempuh dunia kita ini nanti sampai kepada akhirat. Maka hendaknya betul-betul kita kaji ini Al-Quran, kita kaji ini hadis, supaya hati kita benar-benar mempunyai basyirah sehingga bisa melihat jalan yang menuju ridhonya Allah sampai kepada surganya ketika kita meninggal dunia. Dan kita ingat ketika sudah mati itu tidak bisa remedi, ya, tidak bisa kembali pulang ke dunia untuk memperbaiki jalan yang harus kita tempuh. Ya ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, kita mulai pertemuan kita kali ini, yaitu membahas tafsir surah Al-Insyiqaq. Tafsiru suratil insyiqaqi minal ayati raqam al-ula ilal ayati raqam al-khamisata asyrota. Dari mulai ayat pertama sampai 15. Diterangkan di dalam kitab yang kita kaji ini, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Penulis berkata rahimahumullah, yaumul qiyamah huwa al-yaumu alladhi yujaza fihi al-insanu ala amalih. Di sini beliau jelaskan pengertian yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah adalah
satu-satunya hari. Satu-satunya hari yang di hari itu seluruh manusia yujaza diberikan balasan atas dasar amalnya, atas dasar seluruh amalnya. Seluruh amalnya, seluruh amal dalam hati, berupa niatnya, berupa khauf rasa takutnya, berupa rojak rasa harapnya, berupa mahabbah kecintaannya, ya. Dan seluruh amal-amalan hati juga tawakalnya, rogbahnya, rohbahnya, khusyuknya, itu semua nanti akan diberi balasan. Demikian juga akan diberi balasan seluruh amal-amal lisannya. Bagaimana dia menggunakan lisannya yang tak bertulang, yang dia mudah mengucapkan setiap saat, dan tidak ada orang yang keberatan untuk mengatakan sesuatu. Orang mau berkata apapun dia tentu bisa, karena lidahnya memang dibikin bisa berkata apa saja, disetting demikian olehnya subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus hati-hati ya dengan lidah kita. Jangan sampai kita rugi dari hasil panenan lidah kita mengucapkan ucapan-ucapan yang terlaknat. Jauh dari ucapan-ucapan yang mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga akan diberi balasan seluruh amal-amal anggota badan kita. Akan diberi balasan kemana mata memandang, kemana mata melirik. Itu semua akan ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana kaki melangkah, apa yang disentuh oleh kedua tangannya, dan apa yang dipegang olehnya. Ini semua tercatat dan besok akan diberikan balasan. Dan hari yang di hari itu manusia diberikan balasan dinamakan Yaumul Qiyamah. Dinamakan Yaumul Qiyamah ketika semua manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini makanya yaumu ya dibaca marfu, yaumu, domah bukan yauma. Kenapa yaumu? Karena mubtada. Nah, yaumu ini mubtada. Nah, mubtadaun di isim ma'rifah di awal kalimat, ini dibaca yaumu. Kemudian khobarnya al-yaumu. Nah, ini al-yaumu ini khobar, dia ma'rifat menunjukkan satu-satunya hari. Nah gitu. Dan disifati dengan hari yang di hari itu semua manusia diberi balasan atas dasar seluruh amal-amalnya. Ini beliau sebutkan demikian tentu untuk menggugah kita, ya, mengingatkan kita, memberikan kita nilai sadar ya atas bagaimana kita mengisi kehidupan ini, betul-betul bagaimana hati kita punya basyirah, sehingga amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan kita bisa mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua akan diberi balasan. Yujaza fihi al-insan. Wa fil ayati taliyati bayanu syai'in min anwa'i hadal jazai. Dan di dalam ayat-ayat yang berikut ini dari awal sampai 15, di sini adalah dalil yang menjelaskan, menunjukkan bahwasanya manusia seluruh amal-amalnya itu akan diberi balasan. Adapun cara pendalilannya yaitu berupa penjelasan macam-macam balasan, ya, penjelasan macam-macam balasan. Ini selangkah lebih maju. Jadi tidak hanya menyatakan diberikannya balasan, bahkan setelah menyatakan juga memberikan bayan, memberikan penjelasan macam-macam balasan yang Allah berikan kepada manusia sesuai amal-amalnya itu. Ya. Di sini bayanu marfu,
ya. Bayanu marfu, dan ini bayanu tidak boleh tanwin. Jadi bayanu marfu karena mubtada muakhar. Terus bayanu nggak boleh bayanun, nggak boleh tanwin, tapi bayanu. Kenapa? Karena mudhof. Syai'in mudhofun ilaih. Bayanu mubtada, mana khobarnya? Khobarnya sibul jumlah. Ini jar majrur fi mahalli raf'in khobarun muqaddam. Ataliyati naat, ya kan, menaati al ayat. Karena al-ayat ini adalah jamak mu'annas, maka naatnya boleh mufrad mu'annas. Nah, boleh mufradun mu'annas. Nah, apa yang beliau maksudkan adanya bayan tentang macam-macam balasan? Maksudnya bayan di sini adalah huwa, yaitu berupa ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, berupa iqta'ul mu'minina kutubahum bil yamini wa iqta'ul kufari kutubahum bisyimali min wara'i zuhurihim. Bayan tentang macam-macam balasan di sini adalah pemberian kepada orang-orang mukmin kitab-kitab catatan amal mereka, catatan akidahnya, catatan keyakinannya. Bila akidahnya akidah yang sahihah, iman yang tidak ada keraguan akan rukun iman yang 6, dan amalnya amal yang takwa, amal yang soleh, dikerjakan dalam hati ikhlas karena Allah, dalam jawarihnya dan lisannya mencontoh Rasulullah, maka ada pemberian kepada orang-orang mukmin seperti itu kitab-kitab catatan mereka dengan tangan kanan. Jadi sini hasil perhitungan amalnya itu tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, tidak bisa disembunyikan karena catatan amalnya itu ya akan diterimakan kepada orang yang mukmin itu dengan tangan kanan. Akan nampak. Sebagaimana kebalikannya orang yang kafir, iqta'ul kufari kutubahum bisyimal. Pemberian kepada orang-orang kafir kitab-kitab catatan amal mereka tentang akidah mereka yang mereka akidahnya tidak percaya kepada hari akhir, ya kan gitu. Tentang amal-amal perbuatan mereka yang mereka melampaui batas, ya kan, melampaui batas dari batas syariat dan iman yang ditata dalam Al-Quran hadis, mereka melampaui batas, nggak mau berada di daerah yang diatur oleh Al-Quran dan hadis. Nah, pemberian ke orang kafir buku-buku catatan mereka menerimanya bisyimal dengan tangan kiri dan lewat belakang punggung. Ini sehingga dia kalau memang orang yang kufar, dia melampaui batas, maka tidak bisa menutupi hasil catatan amalnya. Tidak bisa dia menerima dengan tangan kanan, dilipat hasilnya, nggak ada yang tahu, nggak bisa. Otomatis kelihatan, nampak oleh siapapun. Karena apa? Orang yang kafir, dia akan menerimanya dengan tangan kiri dan lewat belakang punggung. Ini tentu untuk menggugah semua kita, ya, menggugah semua hamba betul-betul hidup ini supaya menjauhi kekafiran. Jangan sampai mengkufuri hari akhir, mengkufuri rukun iman yang 6. Jangan sampai kemudian hidupnya melampaui batas, tidak di area yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai nanti akan menerima catatan amalnya dengan tangan kiri lewat belakang punggungnya. Ya, di dunia mungkin dia bisa menutup-nutupi. Di dunia mungkin bisa lolos dari pengadilan. Tapi di yaumul kiamah tidak mungkin bisa. Baru ketika pembagian catatan amal saja sudah kelihatan. Akan dia terima dengan tangan kirinya lewat belakang punggungnya. Ya. Kita baca keterangan dari ayatnya jamaah ikhwati fillah yang berbahagia.
rahimani wa rahimakumullah, qala ta'ala, ya. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya, dibuka kitabnya, dibuka tafsirnya, dibuka Al-Qur'an terjemahnya, ya. Kita berusaha semaksimal mungkin mendapatkan faedah sebanyak-banyaknya, ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, idas samaun syaqqat. Idas samaun syaqqat. In syaqqat, apa artinya? Ini in syaqqat. In syaqqat artinya apa jamaah? Tasodda'at. Tasodda'at. Tasodda'at dari wazan tafa'ala. Tasodda'at artinya terbelah. Terbelah. Di sini Allah berfirman, idas samaun syaqqat, apabila langit terbelah. Ini suatu yang sangat dahsyat. Ya. Perhatikan. Langit yang tinggi, langit yang luas, langit yang kokoh tanpa tiang sebagaimana manusia melihatnya. Tuh Allah katakan suatu waktu pasti terjadi yang namanya langit itu insyaqqat. Terbelah. Meskipun apabila, kan apabila betul, apabila kalau pakai ida, nah, itu sesuatu yang pasti terjadi. Ya kan? Jadi apabila langit terbelah. Itu kan apabila, iya dalam bahasa Indonesia, tapi ingat apabila pakai ida dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang mesti terjadi. Dia akan terjadi suatu masa nanti, as-sama'u insyaqqat. Langit itu terbelah. Ya. Terus wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Adzinat ini fi'lun madin. Fa'ilnya domirun mustatirun takdiruhu huwa. Kembali ke as-sama. Kembali ke as-sama. Kembali ke as-sama. Nah, menjelaskan bahwa langit yang selama di dunia itu kokoh kuat sepanjang masa, ternyata suatu masa akan insyaqqat. Kenapa? Iya, memang dia langit ini adzinat li rabbiha. Ini langit patuh kepada Rabb-nya. Ini langit patuh kepada Rabb-nya. Wa huqqat, dan sudah semestinya langit itu patuh. Ya, diterangkan dalam makna ayat. Wa adzinat li rabbiha, yaitu istama'at li amri rabbiha wa ata'at. Jadi ini langit, dia mendengarkan perintah Rabb-nya. Dia mendengarkan dengan baik. Bukan meremehkan, bukan berpaling, bukan pura-pura enggak tahu. Betul-betul ini langit mendengarkan perintah Rabb-nya dan diikuti wa ata'at, dan mentaati apa yang menjadi isi perintahnya. Dan ikuti apa yang menjadi isi perintahnya. Wa huqqat ay haqqalaha antasma'a wa tuti'a. Yakni dan udah haknya, sudah hak, udah kewajiban bagi langit. Langit itu antasma'a, langit itu mau mendengarkan perintah Rabb-nya, dan langit itu mau menuruti, mentaati isi perintahnya. Sudah semestinya, sudah haknya. Kenapa? Ya memang karena tegaknya langit itu dibangun oleh Allah. Tegaknya langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak semestinya langit itu sebagai ciptaan Allah
dan dibina dan ditegakkan dan didirikan oleh Allah, itu langit setelah jadi makhluk yang besar kemudian sombong. Itu enggak sepantasnya, enggak selayaknya. Tapi yang semestinya langit itu adalah mendengarkan perintah Allah dan mentaati apa yang diisinya perintah. Apalagi manusia. Mau jadi apa jika mereka berani mengkufuri Allah, mengkufuri hari akhirat, maka dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya melalui belakang punggungnya. Ini langit yang sangat besar, kuat kokoh sepanjang masa. Akan tiba waktunya dia terbelah dan dia memang semestinya dia mendengar dan mentaati. Dia terbelah karena diperintah oleh Allah. Dan dia nggak menghindar. Memang dia ciptaan Allah, didirikan oleh Allah. Nah, dia sudah menuruti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita pindah ke bumi. Ya, pindah ke bumi. Allah firmankan, wa idal ardu muddat. Dan apabila bumi itu muddat, diratakan. Artinya dalam tafsir makna wa idal ardu muddat, busitot, bumi ini dihamparkan. Wa ju'ilat mustawiyatan, yaknya mukhaffafah, yaknya tidak tasdid, ya, mustawiyatan. Itu mustawiyatan, dan bumi itu dijadikan mustawiyatan, dijadikan lurus, rata seluruhnya, itu rata seluruhnya, sehingga ya, bisa menampung semua orang, Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bumi itu wa alqat ma fiha wa takhalat. Bumi itu alqat. Yani alqat itu fi'lun maudin, fa'ilnya domir mustatirun, takdiru hiya, kembali ke bumi. Nah, bumi alqat, bumi itu alqat, torohat, melemparkan. Bumi melemparkan ma fiha, ma fi batniha, apapun yang ada di dalam perutnya, minal mauta, berupa orang-orang yang meninggal dunia yang dikubur di perut bumi. Makanya manusia ini harus menyadari dia semasa hidupnya di permukaan bumi, dia memakan dari hasil bumi, apa yang bumi menumbuhkannya dengan diturunkannya hujan. Lalu setelah meninggal dunia, ya dikubur ke dalam bumi. Tapi ingat, akan tiba masanya bumi itu muddat, dihamparkan rata, lalu itu bumi alqat, melemparkan semua orang-orang mati yang ada di dalamnya, wa takhallat, hingga bumi itu menjadi kosong. Wa takhallat, bumi menjadi kosong. Ini takhallat ini fi'il madhi bina mu'tal akhir. Bina nakis, kemudian lam fiilnya dibuang karena ketemu dua sukun, ditakhallat. Nah, yang seperti itu kenapa? Ya memang wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Memang bumi itu mendengarkan perintah Rabbnya dan taat. Wa huqqat, memang semestinya bumi itu mau mendengar dan taat. Memang bumi itu walaupun besar dan kokoh, bumi itu menyadari dia ciptaan Allah, diatur sedemikian rupa oleh Allah, maka dia nggak sombong, nggak angkuh, nggak enggan, benar-benar mendengarkan dan mentaatinya. Wa huqqat, ya.
Itu ya ikhwah. Dia Ta'ala menjelaskan dengan fakta-fakta yang akan terjadi nanti tentang langit dan tentang bumi, dan memang keduanya itu adzinat li rabbiha wa huqqat. Maka kita manusia semua juga harus sadar. Ya, harus sadar. Menyadari sebagaimana yang kita semua dipanggil oleh Allah di sini. Apa jamaah? Allah memanggil kita, ya ayyuhal insanu. Wahai sekalian manusia. Wahai bangsa manusia. Ya, kita ini bangsa manusia. Di ini kita tidak hanya bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, ya kan? Kita ini bangsa manusia seluruhnya. Tanpa kecuali, semua mereka dipanggil oleh Allah, diberikan berita dan fakta. Apa jemaah? Innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaqih. Innaka kadihun. Sesungguhnya kamu bekerja keras. Sesungguhnya kamu semua itu tidak pernah nganggur, tidak pernah berhenti. Tapi kamu senantiasa bekerja keras. Bermakna kamu itu senantiasa sa'in, jalan cepat. Mujidun, penuh semangat di dalam fil amal, dalam amalmu itu, dalam kerjamu itu, dalam jalan cepatmu itu. Kemana? Ila rabbika, menuju kepada Tuhanmu, kembali kepada Rabb yang telah menciptakanmu, yang telah menghidupkanmu di dunia ini. Kadhan famulaqih, dengan jalan cepat yang pasti, ya, tidak ada yang berhenti, tidak ada yang sesaat pun dia tidak semakin dekat ajalnya untuk kembali kepada Allah. Semua mendekati ajalnya, famulaqih, lalu pasti kamu akan menemui dia, menemui Rabbmu, menemui Rabb yang telah menciptakan kamu. Ini menandakan semua kita itu tidak bisa tidak akan kembali kepada yang menciptakan kita. Ya kan gitu. Ya, makanya di dunia ini pun kita enak jika bisa kembali ke kampung halaman, ya kan? Bisa enak, bisa kembali ke tempat kita dilahirkan, penuh kenangan. Walaupun itu bisa ada yang tidak, tapi semua mengakui ya kenikmatan di kampung halaman. Nah, kalau ini pasti, lebih pasti dan pasti manusia kembali kepada yang menciptakannya. Karena ya kita diciptakan oleh Allah. Kampung halamannya tempat kita dilahirkan aja kita merasa asik ya di kampung halaman. Lalu mulailah Allah Ta'ala di sini menjelaskan bahwa manusia yang nggak mungkin berhenti mendekat kepada ajalnya itu hingga menjumpai sang penciptanya, di sana akan dihidupkan lagi dan mendapatkan catatan, balasan, amal-amal perbuatannya. Bagaimana akidahnya? Sesuai apa yang Allah ridhoi ataukah tidak? Akidah dia meyakini dia ciptaan Allah, menghamba kepada Allah, mau mendengar dan taat sebagaimana langit dan bumi tadi. Ataukah dia orang yang tidak? Nah gitu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya khotifillah jamaah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Perincian yang pertama, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih.
Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka adapun orang yang utiya kitabahu, yang diberikan kepadanya kitabnya. Di utiya fi'lun madin mabniyun lil majhul. Naibul fa'ilnya domirun mustatirun takdiru huwa, kembali ke man. Di orang yang diberikan kepadanya kitabnya, kitabahu ini maf'ulun bih. Yang diberikan kepadanya kitabnya melalui tangan kanannya biyamini. Nah, ini orang yang baik. Maka nasib dia di yaumul kiamah ya udah kelihatan, udah nampak bagaimana nasibnya nanti dengan dia menerima catatan kitab amalnya itu dengan tangan kanannya. Allah firmankan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan yuhasabu, akan dihisab, akan diperiksa dengan hisaban yasira, dengan pemeriksaan yang mudah. Dengan pemeriksaan yang mudah. Ketika di dunia dia itu mau merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia mau berhenti mengagung-agungkan dunia. Bahwa seagung-agungnya dunia, misalnya seagung-agungnya matahari menerangi semesta alam, dia tenggelam juga di waktu sore. Gitu kan? Itu mataharinya, bayangkan. Yang jutaan tahun kata manusia, matahari ini itu selalu eksis. Terbit tiap pagi menerangi alam semesta, ternyata tenggelam juga. Itu menunjukkan manusia hendaknya berhenti dari mengagung-agungkannya. Jika matahari enggak diagung-agungkan, apalagi ya dunia yang disinari olehnya. Yang menyinarinya aja enggak diagung-agungkan karena tenggelam juga akhirnya tiap hari, tiap sore, kan gitu. Dia mau kemudian memandang keagungan Allah menciptakan matahari, yang menciptakan langit dan semua isinya. Kemudian dia mau beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia mau duduk khusyuk, mengkaji kitab sucinya Allah, mengkaji Al-Quranul Karim. Dia baca ayat demi ayat. Dia pahami kandungan maknanya. Dia mau mengorbankan dan menggunakan waktunya dan apa yang dia miliki untuk melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Maka kata Allah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu ila ahlihi. Dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman, akan bertemu dengan yang sevisi semisi dengannya, ya akan bertemu dengan sesama orang yang bernasib baik dalam keadaan masrura, di dalam keadaan masrura, gembira. Ini jemaah, ini namanya balasan, ya kan? Balasan sesuai amal, ya kan? Sesuai amal. Dia imannya benar, dia ucapan lisannya benar, dia hatinya benar dalam punya niat, ikhlas karena Allah, tawakalnya kepada Allah, khusyuk, ya khusyuk mengagungkan Allah, ya gitu. Kemudian macam yang kedua kaum muslimin jamaah rahimahumullah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Dan adapun orang yang diberikan kepadanya kitab catatan amalnya lewat belakang punggungnya dengan tangan kirinya, dia menerima, fasaufa yad'u subura. Maka dia akan dia akan berteriak subura,
celakalah aku. Celakalah aku. Subura. Diterangkan dalam maknanya, yad'u subura ayyunadi ala nafsihi bil halak. Dia menyerukan atas diri sendiri, dirinya itu bil halak, dirinya itu celaka aku. Oh yad'u subura. Dia udah paham sendiri, udah ngerti nasibnya dengan dia menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya melalui belakang punggungnya. Wa yasla sa'ira. Dia akan masuk neraka. Ya, dia akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Mengapa bisa demikian? Ya, karena dia innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna alayya khura. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah, ini yang hendaknya semua kita mengecamkan baik-baik. Yang membuat dia ini menerima catatan kitabnya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Di sana dia mengakui kecelakaannya, dia betul-betul binasa dan celaka, masuk neraka yang menyala-nyala. Mengapa innahu kana? Karena sesungguhnya dia dahulu semasa di dunia dia itu fi ahlihi masrura. Dia bersenang-senang di keluarganya. Ya. Dia bergembira ria di dalam sesama kaumnya, sesama orang yang kafir. Sebagaimana yang kita bahas kemarin dalam surah Al-Mutaffifin. Ya kan, Al-Mutaffifin kemarin dalam 4 perkara itu kan. 4 perkara itu. Mereka bersenang-senang. Jadi yang pertama, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan jamaah yang kita kaji kemarin, ya kan, dalam Al-Mutaffifin surat yang sebelum ini, ayat yang ke-20 berapa itu? 29 ya. Yang pertama, mereka itu sesama orang-orang yang kafir itu mereka kalau bincang-bincang, kalau ngobrol-ngobrol, itu isi obrolannya apa? Mereka itu menertawakan orang-orang yang beriman. Menganggap orang yang beriman itu remeh. Menganggap orang yang beriman itu rendah. Memandang mereka orang yang tinggi. Orang yang wibawa. Orang yang bijaksana. Sehingga mereka isinya menertawakan orang-orang yang beriman. Itu ketika mereka kumpul-kumpul sesama orang-orang kafir. Itu gembira namanya kan, gembira. Demikian juga ketika mereka orang-orang yang kafir itu bertemu dengan orang yang beriman atau orang yang beriman ketemu dengan mereka, maka orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang yang kafir itu mereka apa? Ya, berani-beraninya mereka mengedip-ngedipkan mata. Nah, gitu. Jadi ketika sesama mereka sendiri berkumpul, isinya meremehkan menurut orang mukmin. Ketika memandang, berpapasan, bertemu, mereka itu memandangnya dengan mengedip-ngedipkan mata. Ini meremehkan dengan perbuatan. Ya kan gitu. Begitu mereka berbuat demikian yang itu tidak selayaknya, itu pun ketika kembali kepada mayoritasnya, kembali kepada komunitasnya, ya kan? Wa idang qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin. Mereka itu kalau ketemu kepada komunitasnya, mereka pun pamer, gembira, sudah mengolok-olok, gembira, sudah mengedip-ngedipkan. Bahkan mereka mengatakan jika memandang dari kejauhan, memandang orang mukmin dari kejauhan, mereka itu mengatakan orang-orang mukmin itu benar-benar orang yang sesat. Nah, itu. Jadi memandang orang-orang yang beriman itu dia benar orang yang sesat. Mengapa dipandang sesat? Ya, karena orang mukmin dengan semua imannya, dengan semua amalnya, mengkaji Al-Quran,
dia menunaikan haji ke Mekah, ya kan, perjalanan yang jauh. Nah, itu dianggapnya sesat. Kenapa? Karena kata Allah Ta'ala sini masalahnya apa benang merahnya? Benang merahnya karena innahu dzanna alayyahur. Itu benang merahnya. Itu jamaah. Innahu dzanna alayyahur gitu. Karena sesungguhnya dia itu menyangka bahwa dirinya dan semua manusia ini sekali-kali alayyahur, tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak akan kembali kepada Tuhannya. Itu persangkaannya. Alayyahur yarji'a. Tidak akan kembali kepada Rabbnya. Padahal dia ciptaan Allah. Mudah bagi Allah menciptakannya. Mudah bagi Allah mengontrol dirinya, mencatat semua kerdipan matanya, semua olok-olokannya sesama mereka. Itu walaupun tertawaan sesama mereka, itu semua dalam menentukan orang yang mukmin itu akan terpantau, akan dibongkar, akan diadili. Ya, akan diadili. Ya, kalau di dunia kayaknya nggak terungkap, tapi ingat ketika ketemu Allah, ya akan diadili Allah. Kenapa? Karena inna rabbahu kana bihi basyira. Nah, makanya katakan bala. Ya, sekali-kali jangan demikian hai manusia. Jangan begitu perbuatan kalian, jangan menertawakan orang yang mukmin. Jangan kalau ketemu memandangnya dengan mengedip-ngedipkan mata dan enggak merasa salah, malah bangga melakukannya, malah menuduhnya sebagai orang yang sesat. Nah, gitu. Kenapa? Sesungguhnya Rabbnya manusia ini sungguh-sungguh basira, sungguh-sungguh Rabbnya itu melihat, ya, melihat, mencatat dan akan mengadili. Karenanya dia ini diterangkan menerima catatan kitab amal perbuatannya dengan dari belakang punggung lewat tangan kiri. Nah, dia baru itu harus udah yakin merasa celakalah dia akan masuk neraka yang menyala. Ini jamaah. Ini maudhu'ul ayatnya adalah judul untuk ayat-ayat ini yaitu dzikru ashabil yamin wa ashabis shimal. Ini menyebutkan siapa itu kelompok yang menerima dengan tangan kanan dan siapa yang kelompok menerima catatan amal dengan tangan kiri. Juga ma yajiduhu kullun minhum yaumal qiyamah, dan menerangkan apa yang akan diperoleh oleh masing-masing kelompok besok pada yaumal qiyamah, hari ketika kita hidup. Ya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian untuk tafsir ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 15 ya, gitu ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah.
Alhamdulillah ya, tadi cuman pas selesai ada suatu gangguan sedikit ya. Itu dulu yang kita bahas pada pertemuan kita yang pertama kali ini. Terus nanti untuk fawaidul ahkamnya ya kita lanjutkan, tapi videonya kita putus ya. Tapi tetap kita teruskan hari ini, tapi kita putus. Kita lanjutkan sebentar lagi insyaallah subhanahu wa ta'ala.